Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga pada siang hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini memiliki kompetensi dasar berupa menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati, baik keanekaragaman tingkat gen, jenis, maupun keanekaragaman ekosistem yang ada di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya. Kalian sudah tahu keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Indonesia itu termasuk negara yang memiliki tingkat keanekaragaman cukup tinggi di antara negara-negara yang ada di dunia ini. Kalian bisa memperhatikan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tingkat keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Sedangkan materi manfaat keanekaragaman hayati, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati, Ibu akan menjelaskan pada pertemuan yang akan datang. Coba kalian ada yang tahu tentang keanekaragaman hayati? Biasa Ibu singkat dengan istilah KHT, keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Pengertian dari keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi atau perbedaan gen, jenis, ekosistem yang terdapat di dalam suatu daerah. Nah, keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan yang ada di bumi ini. Keanekaragaman hayati yang terbentuk itu terjadi karena adanya keseragaman. Keseragaman itu persamaan ciri dan sifat yang dimiliki oleh individu, dan juga ada keberagaman atau perbedaan sifat dan ciri yang dimiliki oleh individu. Adanya keseragaman dan keberagaman yang dimiliki oleh individu ini yang nanti akan membentuk adanya variasi. Nah, ini nanti yang merupakan keanekaragaman hayati. Nah, faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu yang pertama faktor dalam, yang kedua faktor luar. Nah, faktor dalam atau faktor genetik itu merupakan faktor yang dibawa dari induk yang nanti akan diturunkan kepada keturunannya. Biasanya faktor genetik itu bersifat stabil atau relatif konstan, tidak berubah-ubah. Itu sudah dari induknya. Ini nanti akan berpengaruh terhadap morfologi atau fenotip, sifat yang tampak pada suatu organisme. Sedangkan faktor luar atau lingkungan ini pengaruhnya relatif labil terhadap fenotip atau sifat yang tampak di dalam suatu organisme. Jadi ini faktor luar itu bisa berubah-ubah. Di sini keanekaragaman hayati itu memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, yang ketiga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem.
Kita bahas satu persatu dimulai dari keanekaragaman tingkat gen. Gen kalian tahu itu merupakan unit terkecil yang terdapat di dalam kromosom. Nah, kromosom itu terdapat di dalam inti sel. Nah, kalian tahu kalau inti sel itu berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh keturunan atau sifat pada suatu makhluk hidup. Ini yang nanti akan mengatur sifat-sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Itu namanya gen. Nah, keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman individu yang terdapat di dalam jenis makhluk hidup. Nah, nanti keanekaragaman gen ini akan menyebabkan variasi atau perbedaan antar individu di dalam satu spesies atau individu yang sejenis. Keanekaragaman gen ini dapat dilihat pada sifat-sifat yang terdapat di dalam makhluk hidup. Misalnya kalau pada manusia itu warna pada mata. Mata manusia itu ada yang berwarna biru, hitam, coklat. Terus ada juga contoh ukuran tubuh. Ada yang ukuran tubuhnya itu gendut, kecil, terus warna kulit itu ada yang hitam, putih, sawo matang, kuning. Terus bentuk rambut juga ada yang lurus, ikal, terus keriting. Nah, itu contoh keanekaragaman gen yang terdapat di dalam manusia. Contoh yang lain, ini pada tumbuhan, contoh keanekaragaman hayati pada tumbuhan, yaitu variasi bunga krisan. Itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Terus variasi warna rambut pada kucing. Itu ada beberapa jenis warna rambut pada kucing. Terus variasi jenis kelapa. Ada kelapa gading, kelapa kopior, dan kelapa hijau. Perbedaan gen atau variasi yang terdapat pada setiap makhluk hidup ini yang nanti akan menyebabkan sifat genotip dan sifat fenotip. Kalau sifat genotip itu tidak tampak, tapi kalau sifat yang fenotip itu akan tampak pada individu. Ini yang nanti menyebabkan makhluk hidup itu menjadi berbeda karena sifat fenotip dan genotipnya. Nah, keanekaragaman gen itu dapat terjadi juga karena perkawinan antar makhluk hidup yang sejenis atau satu spesies. Misalnya kalau yang satu spesies ayam misalnya ayam hutan dengan ayam kampung. Tetapi kalau ayam dengan kambing itu tidak bisa melakukan perkawinan silang karena itu bukan merupakan makhluk hidup yang sejenis. Dan nanti sifat organisme makhluk hidup itu dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan yang disebut dengan gen. Satu itu berasal dari induk jantan, sedangkan yang lainnya berasal dari induk betina. Nah, itu keanekaragaman tingkat gen. Kita lanjutkan yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati yang kedua, yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Di sini keanekaragaman tingkat jenis itu merupakan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup di dalam genus atau famili yang sama. Dalam genus dan famili yang sama. Kalau tadi keanekaragaman gen itu yang terdapat di dalam spesies yang sama atau jenis yang sama. Tetapi kalau yang keanekaragaman jenis itu yang terdapat di dalam genus atau famili yang sama.
keanekaragaman hayati tingkat jenis ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman tingkat gen. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena perbedaan antara makhluk hidup di dalam satu marga atau satu famili itu ciri-cirinya lebih mencolok daripada perbedaan antar individu di dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman tingkat jenis ini sebagai berikut. Nih contohnya ada padi, sorghum, gandum, terus cantol. Ini merupakan jenis tumbuhan yang terdapat di dalam famili yang sama, yaitu jenis Gramineae, rumput-rumputan. Terus contoh yang lain, ini ada buah sirsak, Circaya, dan Annona. Ini merupakan jenis tumbuhan atau buah-buahan yang terdapat di dalam famili Annonaceae. Jadi ini perbedaannya lebih mudah diamati. Padi ini seperti itu, terus sorghum, gandum, dan cantol. Itu perbedaannya sangat mencolok. Begitu juga dengan ini, sirsak, Circaya dengan Annona. Itu lebih mudah diamati. Beda dengan tadi yang keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman tingkat gen. Itu sulit untuk diamati. Kemudian keanekaragaman tingkat spesies ini yang pada hewan. Ini contohnya variasi pada kelompok famili Felidae. Ini ada kucing, harimau, singa. Nah ini jelas perbedaannya itu sangat mencolok. Kucing ini kelihatannya mungil, harimau seperti ini, menakutkan, singa juga seperti itu. Nah itu ciri-cirinya itu mudah sekali untuk diamati. Ini misalnya ciri-ciri pada kucing itu kecil, terus warna bulunya itu hitam, putih, ada yang kuning. Tempat hidupnya bisa di hutan, bisa di rumah. Sedangkan harimau itu ukurannya besar, habitatnya di hutan. Singa juga sama seperti itu. Nah itu keanekaragaman spesies atau jenis. Itu lebih mudah diamati ciri-ciri atau sifatnya dibandingkan keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain yaitu pada kembang sepatu dengan kembang waru. Kalian mungkin pernah melihat kembang sepatu Hibiscus rosa sinensis dengan Hibiscus iliaceus. Ini merupakan dua jenis tanaman yang terdapat di dalam satu marga, yaitu Hibiscus. Tetapi ini memiliki perbedaan yang mencolok. Kemudian contoh yang lain yaitu pada ini tomat buah Solanum lycopersicum, Solanum melongena, terong sayur, dan Solanum tuberosum atau kentang. Ini terdapat di dalam famili yang sama yaitu Solanaceae, tetapi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda atau mudah untuk diamati. Kita lanjutkan tingkat keanekaragaman hayati yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Makhluk hidup itu merupakan faktor biotik dengan lingkungannya, abiotik. Ini keanekaragaman ekosistem. Jadi merupakan hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan biotik. Komponen abiotik yang terdapat di dalam suatu ekosistem itu akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Jadi ini nanti saling berhubungan, saling berinteraksi antara faktor biotik dengan
abiotik. Setiap ekosistem itu memiliki ciri-ciri lingkungan fisik yang berbeda, lingkungan kimia yang berbeda, tipe vegetasi atau tipe tumbuhan yang berbeda, dan juga tipe hewan yang spesifik. Jadi nanti di dalam suatu ekosistem itu memiliki tipe tumbuhan tersendiri, misalnya ekosistem gurun, ekosistem misalnya sawah, pantai, sungai, itu memiliki tipe vegetasi atau tumbuhan yang berbeda. Dan juga hewan yang ada di situ itu juga tidak semua hewan bisa hidup di ekosistem tertentu. Misalnya di ekosistem pantai, yang hidup di daerah pantai itu ya jelas ikan, udang, terus kepiting, dan lain-lain. Ini contoh keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem hutan. Ada juga ekosistem pantai, ekosistem misalnya laut, dan sebagainya. Nah, di dalam ekosistem ini memiliki ciri-ciri vegetasi atau tumbuhan tersendiri, dan juga hewan yang ada di situ itu juga spesifik. Misalnya ini di hutan, itu tumbuhannya kan kebanyakan tumbuhan yang berkayu. Terus ada tumbuhan liana, epifit. Tumbuhan liana itu tumbuhan yang merambat, sedangkan tumbuhan epifit itu tumbuhan yang menempel. Terus di dalam ekosistem terumbu karang, jelas keanekaragaman yang banyak atau hewannya itu terumbu karang, ikan, udang, dan sebagainya. Sedangkan di ekosistem sungai itu ya air yang di sungai itu misalnya ikan, udang juga terdapat di sungai. Terus di sini kalau di sungai itu ada alirannya, sementara di laut atau di terumbu karang itu aliran airnya itu jarang. Nah, itu contoh keanekaragaman ekosistem. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Pada awal kita sudah menyampaikan kalau Indonesia itu memiliki tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi. Ini karena Indonesia itu kaya akan flora dan faunanya. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu dari beberapa negara yang ada di dunia ini yang memiliki tingkat keanekaragaman cukup tinggi. Makanya Indonesia itu disebut sebagai mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Ini salah satu ciri dari tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia, itu ditandai dengan beragamnya flora dan fauna. Indonesia itu sudah terkenal tumbuhan dan hewan di negara-negara yang lain. Misalnya di Indonesia itu dijumpai adanya badak bercula satu, harimau Sumatera, gajah, terus kanguru, dan hewan-hewan yang lain. Terus untuk tumbuhannya itu ada berbagai jenis anggrek, terus tanaman ada cendana, kayu jati, meranti, dan sebagainya. Itu merupakan ciri dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan persebaran wilayahnya. Nah, ini untuk persebaran wilayah biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah oriental. Wilayah oriental itu wilayah bagian barat, dan Australian, wilayah bagian timur. Indonesia juga sering dikatakan sebagai daerah peralihan antara kedua biogeografi tersebut, antara wilayah oriental dengan Australian. Nah, ini
daerah pembagian keanekaragaman hayati di Indonesia ini dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber. Nah, itu nanti ada negara-negara atau daerah-daerah yang masuk ke wilayah barat, ada juga yang masuk ke wilayah timur. Tapi ada juga yang masuk di daerah peralihan. Nah, ini persebaran fauna untuk hewannya di Indonesia itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe oriental, itu tipe barat, tipe peralihan, dan Australia. Kalau berdasarkan garis Wallace, fauna di Indonesia itu hanya dibagi 2 bagian atau 2 daerah, yaitu daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Madura. Sedangkan bagian Australian atau wilayah timur itu memiliki atau meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Irian atau Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau berdasarkan garis Weber, persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah. Daerah oriental ini terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Daerah peralihan itu terdiri dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Terus daerah timur atau Australia itu terdiri dari Papua Nugini dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Nah, itu persebaran fauna yang ada di Indonesia. Jadi dibagi menjadi 2 berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kalau berdasarkan garis Wallace itu hanya oriental dengan Australian, tetapi kalau berdasarkan garis Weber itu ada oriental, peralihan, dan Australian. Fauna yang ada di daerah barat atau oriental itu terdiri dari hewan-hewan yang berukuran besar. Misalnya kayak badak berjumlah 1, harimau, gajah, singa. Terus di daerah fauna oriental di daerah barat itu banyak dijumpai berbagai jenis kera. Misalnya kayak pekatan, tarsius, orangutan, siamang. Di daerah wilayah barat itu dijumpai berbagai jenis burung tapi dengan warna bulu yang kurang menarik. Misalnya kayak jalak Bali, elang Jawa, elang putih. Tetapi kalau di wilayah timur Australia, ini terdapat mamalia yang berukuran kecil. Misalnya kayak babi rusa, komodo, kuskus. Terus banyak dijumpai hewan-hewan yang berkantong, kanguru. Tetapi kalau di wilayah Indonesia Timur, Australia, burung-burung yang dijumpai di sana itu memiliki warna bulu yang menarik. Misalnya kayak cendrawasih merah, kasuari. Di sana tidak dijumpai adanya kera. Terus untuk wilayah peralihan. Peralihan ini hewan yang dijumpai di sana, di daerah sana itu anoa, tarsius, maleo, rangkong Sulawesi, musang coklat Sulawesi. Itu yang merupakan ciri khas di daerah-daerah yang ada di oriental, Australia maupun peralihan. Nah, ini contoh persebaran fauna di Indonesia. Indonesia tipe peralihan ini kuda, kuskus, kerdil, komodo. Komodo, kuda, kuskus, kerdil. Ini yang ada di Indonesia bagian timur atau tipe Australian. Ini burung merpati bermahkota, burung kakak tua. Ada juga kakak tua raja, itu terdapat di daerah timur. Jenis-jenis hewan khas dan endemik yang ada di Indonesia.
Hewan endemik itu hewan yang hanya dijumpai di suatu daerah tertentu, jadi ciri khas daerah tersebut. Misalnya di sini, badak bercula 1 itu hanya berada di ujung kulon. Komodo itu di Pulau Komodo. Burung maleo itu di Sulawesi. Tapir hanya dijumpai di Sumatera. Terus orangutan itu di Sumatera, Kalimantan. Burung cendrawasih dan kasuari itu di Papua. Macan kumbang itu di Jawa dan Sumatera. Nah, ini beberapa contoh hewan khas dan endemik yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia. Tumbuhan atau flora yang ada di Indonesia itu termasuk ke daerah kawasan Malaysiana. Kawasan Malaysiana itu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Itu merupakan kawasan Malaysiana. Karakteristik flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Flora di kawasan Indonesia bagian barat, ini ciri khasnya itu meranti. Sedangkan di kawasan timur itu matoa. Nah, ini meranti, ini matoa. Kalau hutan-hutan yang ada di Indonesia itu didominasi oleh pohon-pohon yang menghasilkan sayap. Contohnya itu ada keruing, meranti, terus tumbuhan atau pohon ramin. Sebagian hutan di Indonesia itu merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan dengan adanya pepohonan yang berkanopi rapat. Berkanopi rapat itu seperti nih, jadi tumbuhan bagian atasnya itu membentuk seperti tudung. Dan juga di hutan hujan tropis itu banyak dijumpai adanya liana. Liana itu tumbuhan yang memanjat, misalnya kayak rotan. Terus di sana juga dijumpai adanya durian, mangga, sukun. Terus beberapa jenis tumbuhan atau flora khas yang ada di Indonesia, ini ada kayu rami, itu terdapat di Kepulauan Sumatera dan Kalimantan serta Maluku. Ada kayu besi, itu di Jambi dan Sumatera. Rafflesia arnoldii, itu di Pulau Jawa ada, Sumatera, Kalimantan. Terus matoa, itu di Papua. Meranti, keruing, rotan, itu terdapat di hutan Kalimantan. Ini merupakan hutan hujan tropis. Terus ada durian, mangga, sukun, itu terdapat di hutan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Kayu cendana itu di Nusa Tenggara. Sawo kecik itu di Pulau Jawa. Rotan itu terdapat di Kalimantan. Nah, itu merupakan beberapa tumbuhan khas yang ada di Indonesia. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan paham materi keanekaragaman hayati yang berupa tingkat keanekaragaman hayati dan juga persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang berupa manfaat keanekaragaman hayati, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati akan Ibu jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.